Maka hati-hati ketika diberi kita kekayaan oleh Allah, dilihat kekayaan kita itu membuat kita tambah taat nggak sama Allah, membuat kita semakin dekat nggak sama Allah. Kalau kekayaan yang kita miliki, kita bertambah sukses, bertambah kaya, tapi semakin jauh kita daripada Allah, semakin jauh kita daripada Rasul, semakin jauh kita daripada orang soleh, ingat, itu bukan rizki yang berkah dari Allah, tapi Allah membuat sampean seperti itu agar semakin jauh daripada rahmat Allah. Kemudian memberikan kelapangan kepada orang yang kesempitan. Ada rezeki lebih, memberikan kelapangan kepada orang lain. Atau kita mendapatkan satu nikmat, memberikan kenikmatan tersebut, berbagi-bagi nikmat kepada orang lain. Suka seperti itu. Memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan. Ada saudara, tetangga kita atau teman kita sedang kesulitan, kesusahan, maka kita bantu agar mereka tidak kesusahan, kesulitan mereka. Macam-macam, baik itu kadang-kadang dari harta, atau mungkin karena sebab satu masalah, problematika dalam kehidupan, macam-macam. Mereka kesusahan, sumpek, bingung, maka kita datang untuk membantu, memudahkan, menggampangkan daripada apa yang mereka sulitkan. Nah, ini pahalanya besar. Ini dianjurkan oleh Rasul SAW dan juga disampaikan oleh Imam Abdul Haddad. Atau wa igradul mustaqridin, atau kita memberikan pinjaman kepada orang mau minjem uang atau utang. Ada orang mau utang, ada saking orang itu saking nggak ada yang dimakan, utang beras. Kasih kita, orang datang kepada kita, maaf mas minjem uangnya boleh. Nah, karena keperluan mendesak. Yang namanya orang pinjem itu kan berarti kan mendesak gitu. Kalau dia ada ya nggak mendesak. Jadi bukan akal-akalan saja, karena banyak orang yang uangnya ada tapi cari pinjaman buat modal. Kenapa? Karena uangnya nggak mau dipakai eman-eman sama uangnya. Kalau rugi uang pinjaman. Ini akalnya siapa ini? Nah, terus dia misalnya pengen usaha, pengen buka satu usaha, cari tanah yang dijual, dilihat oh bersertifikat, akhirnya tanahnya dimasukkan ke bank, dapat dia modal. Dari modal itu dia mahalkan, pinjamnya gede besar, dia bangun di situ gudang, dia bangun apa segala macamnya, kemudian dia putar modalnya. Nanti kalau bangkrut apa yang rugi dia? Nggak ada ruginya. Kalau dilego sama bank ya tanah itu. Jadi dia nggak modal apapun dari hartanya. Ini orang pelit namanya. Kadang-kadang kayak gini cepet kaya biasanya. Tapi jangan sampai jangan niru sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngebohongin. Tapi orang kalau memang dia utangnya karena kesempitan, karena kesulitan, datang kepada kita dan kita punya apa yang kita ada, maka kasih mereka pinjaman, itu pahalanya lebih besar daripada sampean sedekah. Loh, kok bisa gitu? Iya. Karena kalau kita sedekah sama orang, belum tentu orang itu perlu apa yang kita berikan, benar nggak? Tapi kalau orang sudah menadahkan tangannya untuk meminjam sesuatu, berarti dia sangat perlu, dan itu adalah perkara yang mendesak untuk bisa dilaksanakan, apalagi untuk makan. Nah, kalau kita ada, janganlah kita mempersulit seperti itu, memberikan pinjaman kepada orang yang mau utang. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya pahala bagi orang meminjamkan uang itu lebih besar daripada bersedekah sebanyak 8 kali lipat. Oh, pahala sampean sedekah 1 kali, tapi kalau mengutangi orang yang utang 8 kali lipat. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sampean dikasih kegampangan sama Allah. Mudah-mudahan sampean ada tabungan, kalau saudara sampean pinjam sampean nggak pelit. Jangan pelit ya. Jangan pelit. Kalau ada bilang ada. Ya, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Apa-apa. Jangan ada tapi pura-pura nggak ada. Itu namanya pelit. Surga paling nggak suka kepada orang yang pelit. Orang bakhil itu surga nggak senang. Biasanya orang pelit itu
nggak dirindukan sama surga. Bahkan surga nggak mau kepada orang yang pelit. Tapi kalau orang dermawan, disenengin banyak orang, disukai Allah, dicintai banyak orang dan malaikat, dirindukan oleh surga. Tapi kalau orang pelit, Allah nggak suka, malaikat nggak seneng. Orang apalagi kaya dia, pelitnya minta ampun, sumbangan masjid, masya Allah, kekayaannya miliaran, nyumbangnya 5.000. Orang kayak gini memang kadang-kadang diistidrajkan oleh Allah, ditambah kekayaannya dia oleh Allah, bukan karena Allah tuh sayang kepada dia, tapi Allah ingin membuat dia semakin jauh daripada Allah. Maka hati-hati ketika diberi kita kekayaan oleh Allah, dilihat kekayaan kita itu membuat kita tambah taat nggak sama Allah, membuat kita semakin dekat nggak sama Allah. Kalau kekayaan yang kita miliki, kita bertambah sukses, bertambah kaya, tapi semakin jauh kita daripada Allah, semakin jauh kita daripada Rasul, semakin jauh kita daripada orang soleh, ingat, itu bukan rizki yang berkah dari Allah, tapi Allah membuat sampean seperti itu agar semakin jauh daripada rahmat Allah. Atau sebaliknya, kita dibuat oleh Allah hidup kita pas-pasan, tapi Allah membuat kita dekat kepada kebaikan. Allah membuat kita dekat dengannya. Allah membuat kita dekat dengan Rasul. Maka itu satu kenikmatan. Jadi kenikmatan itu Bapak Ibu dirahmati Allah tidak mesti materi. Tapi kenikmatan kekayaan sesungguhnya adalah dalam hati kita. Bagaimana perasaan kita sama Allah, sama Rasulullah, sama majlis-majlis seperti ini, dan bagaimana kita perasaan kita kepada orang-orang saleh. Jadi percuma kaya kalau jauh sama orang soleh, percuma kaya kalau jauh sama Allah, kalau jauh sama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Mengutangi itu lebih baik daripada sedekah, bahkan lebih besar pahalanya 8 kali lipat daripada sedekah. Karena meminjam itu, orang yang memberikan utang itu tidak akan diambil sama orang yang mengutang kecuali dalam keadaan membutuhkan, keperluan mendesak. Katakan apa? Orang tadi kita ulangi, orang yang loman, orang yang dermawan dicintai sama Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh manusia. Tapi sebaliknya orang yang pelit, bin medit, bin kreket, orang itu dibenci sama Allah, dibenci sama malaikat, dan dibenci oleh manusia, dan surga pun menolak. Dalam riwayat diceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kalau enggak salah, ya jannah, kata Allah, wahai surga, anti haramun likulli bakhil, kamu dilarang memasukkan setiap orang yang pelit. Allah perintahkan surga, tutup pintumu rapat-rapat bagi orang yang pelit.